Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safwan Barik Pradi dengan NPM 183240049. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul We Just Use What They Give Us: Understanding Passenger User Perspective in Smart Home, yang ditulis oleh Vinay Koshi, Jun Sung Park, Ti Chung Seng, dan Kari Karahalios. Dipublikasikan pada THY Conference 2021. Jurnal ini membahas topik yang menarik, yaitu bagaimana peran anggota keluarga yang berbeda-beda memengaruhi cara sebuah rumah tangga menggunakan perangkat smart home. Sekarang masuk ke latar belakang penelitian. Seperti yang kita tahu, perangkat smart home seperti speaker pintar, lampu pintar, dan termostat pintar sudah semakin umum digunakan di rumah tangga. Perangkat-perangkat ini memungkinkan pengguna membuat rutinitas otomatis, misalnya lampu yang otomatis meredup saat waktu tidur. Namun, penulis jurnal ini menyoroti satu hal yang sering luput dari perhatian, yaitu tidak semua anggota rumah tangga terlibat secara setara dalam mengatur perangkat ini. Ada anggota yang aktif memasang dan mengonfigurasi perangkat, mereka juga disebut pilot user, dan ada juga anggota yang hanya memakai perangkat tanpa ikut mengatur, mereka disebut passenger user. Penelitian ini menggunakan kerangka teori domestikasi, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana sebuah teknologi baru dijinakkan oleh rumah tangga melalui 4 tahap. Yang pertama, appropriation atau pengadaan. Lalu ada objectification atau penempatan, ada incorporation atau pembiasaan, dan conversion atau representasi sosial keluar rumah. Yang menarik, penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas sudut pandang pilot user, tapi pengalaman passenger user sendiri jarang diteliti secara mendalam. Nah, celah inilah yang coba diisi oleh jurnal ini. Penelitian ini punya 3 pertanyaan penelitian utama. Yang pertama, bagaimana perbedaan cara pilot user dan passenger user dalam mendomestikasi perangkat smart home mereka. Yang kedua, bagaimana relasi antara pilot dan passenger user memengaruhi proses domestikasi itu sendiri. Dan ketiga, bagaimana tanggung jawab pemasangan perangkat dan pembuatan rutinitas ini dibagi di antara anggota rumah tangga. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan mixed methods, yaitu gabungan metode kualitatif dan juga kuantitatif. Untuk metode kualitatif, peneliti mewawancarai 24 partisipan dari 12 rumah tangga berbeda secara terpisah melalui video call yang berdurasi 1 jam. Partisipan diminta menggambar denah rumah mereka beserta posisi perangkat dan anggota keluarga. Lalu ditanya lebih dalam soal bagaimana perangkat itu dipasang, dipelajari, dan juga akhirnya dipakai untuk sehari-hari. Untuk metode kuantitatif, peneliti menyebarkan survei daring melalui Amazon Mechanical Turk. Setelah proses penyaringan dari 1.400 responden awal, akhirnya terkumpul 178 responden yang memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut. Jadi, datanya cukup kaya, ada kedalaman dari wawancara, dan juga ada keluasan dari survei. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hasil penelitian menunjukkan relasi pilot passenger ini cukup umum. Sekitar 52% rumah tangga punya kombinasi keduanya, dan sifatnya fleksibel, bukan kategori kaku. Pilot user lebih aktif dalam memilih dan mempelajari perangkat, sementara passenger user cenderung pasif, belajar dari mengamati, dan butuh dorongan dari luar untuk memulai memakai fitur baru. Dari temuan ini, penulis merekomendasikan 3 hal, yaitu fitur yang muncul saat dibutuhkan dengan opsi menolak, pengaturan privasi yang lebih mudah diakses, dan pemanfaatan smart display suara visual agar tidak membebani pengguna. Kelebihan jurnal ini terletak pada metode gabungan wawancara dan survei yang saling menguatkan. Kerangka teori yang dipakai konsisten, serta topik yang mengisi celah penelitian karena selama ini fokus riset lebih banyak ke pilot user. Kekurangannya, partisipan kurang beragam secara demografi. Sampel survei bias ke kalangan melek teknologi. Anak-anak sebagai passenger user tidak diwawancari secara langsung. Penelitian ini hanya potret sesaat sehingga belum menangkap perubahan peran dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan, jurnal ini penting untuk memahami dinamika kekuasaan dalam rumah tangga smart home dan layak jadi rujukan untuk merancang sistem yang lebih inklusif bagi semua penghuni rumah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.